Pernah dengar soal scalping? Itu loh teknik trading yang super cepat yang katanya bisa kasih kita profit dalam hitungan menit, bahkan detik. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas semua tentang strategi scalping, baik untuk saham maupun forex. Tenang aja, panduan ini khusus buat pemula, jadi kita bakal bahas pelan-pelan, langkah demi langkah. Yuk, kita mulai! Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu apa sih trading scalping itu. Terus, kita cek kotak peralatan yang wajib dimiliki seorang scalper. Lanjut, kita bedah strategi eksekusinya yang secepat kilat. Nah, yang paling penting, kita bakal bahas soal manajemen resiko. Ini kunci biar kita bisa bertahan lama. Dan terakhir, kita intip mentalitas kayak apa sih yang bikin seorang scalper itu sukses. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin strategi yang ribet-ribet, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya esensi dari trading scalping itu? Nah, pertanyaan ini nih, biasanya yang jadi pintu masuk buat banyak orang penasaran sama scalping. Siapa sih yang nggak tergiur bayangan profit cepat ya kan? Tapi, tunggu dulu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di balik janji manis ini. Jadi, ini dia intinya. Scalping itu bukan soal nyaris satu jackpot besar. Anggap aja ini seni mengumpulkan untung-untung kecil, recehan gitu. Tapi dari banyak banget transaksi dalam satu hari. Fokusnya itu di kecepatan dan frekuensi. Jadi kita ambil untung dikit, tutup. Cari lagi, ambil untung dikit, tutup lagi. Gitu terus. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, senjata apa aja sih yang wajib kita kuasai? Yuk, kita lihat 3 indikator teknikal yang jadi andalan para scalper. Nah, di sini ada 3 senjata utama kita. Yang pertama, moving average atau MA. Anggap aja ini kompas kita, buat nunjukin arah trennya lagi kemana, naik atau turun. Kedua, ada Bollinger Bands. Ini kayak pengukur detak jantung pasar. Kalau garisnya menyempit, biasanya siap-siap bakal ada pergerakan besar. Terakhir, Stochastic Oscillator. Ini ibarat speedometer buat ngukur momentum harga, masih kencang atau udah mulai loyo. Kalau kita gabungin ketiganya, sinyal yang kita dapat jadi jauh lebih bisa diandalkan. Oke, toolkit udah siap. Sekarang waktunya kita bahas resepnya. Gimana sih cara eksekusi trading yang cepat tapi tetap akurat? Salah satu strategi yang paling banyak dipakai dan lumayan gampang buat pemula itu namanya EMA crossover. Ini tuh persilangan antara 2 garis exponential moving average. Kenapa populer? Soalnya simple, visual banget, dan sinyal beli atau jualnya itu cukup jelas kelihatan di chart. Gini cara kerjanya, gampang banget. Buat sinyal beli atau buy, kita tunggu aja sampai garis EMA yang lebih cepat, misalnya periode 5, motong ke atas garis EMA yang lebih lambat, misalnya periode 20. Itu tandanya ada potensi harga mau naik. Sebaliknya, buat sinyal jual atau sell, kita tunggu garis yang cepat tadi motong ke bawah garis yang lambat. Simpel kan? Nah, gambar ini nih bener-bener ngegambarin dunia seorang scalper. Mata kita itu harus nempel terus ke grafik, mantengin setiap pergerakan harga. Scalping itu butuh konsentrasi penuh, soalnya satu kedipan mata aja bisa berarti kehilangan momen. Ini nih mantra suci yang harus dipegang erat-erat sama setiap scalper. Artinya, keputusan kita itu harus murni berdasarkan apa yang kita lihat di grafik, bukan berdasarkan perasaan kayaknya bakal naik deh, atau harapan. Kita ini reaktif bukan peramal. Lihat sinyal, eksekusi. Titik. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang mungkin paling krusial dari semuanya. Mau strategi kamu secanggih apapun, kalau bagian ini diabaikan, ya udah, nggak bakal lama bertahan di pasar. Poin-poin di sini itu bukan sekadar saran ya, tapi aturan main biar selamat. Anggap aja stop loss itu rem darurat mobil kamu, wajib ada. Terus, batasi risiko cuma 2% dari modal per 1 kali trading. Ini penting, biar satu kesalahan nggak langsung bikin akun kamu hancur. Mulai juga dari modal kecil, jangan langsung sombong. Dan yang paling susah, disiplin buat keluar cepat. Mau itu untung dikit, bungkus. Rugi dikit, potong. Jangan ragu-ragu. Lalu, soal ukuran posisi. Ada aturan bagus nih, jangan pernah pakai lebih dari 5% total modal trading kamu buat 1 kali masuk. Nah, ini beda ya sama risiko 2% tadi. Ini lebih ke berapa besar amunisi yang kamu pakai dalam satu pertempuran. Tujuannya apa? Biar satu kesalahan kecil nggak langsung ngabisin semua kemajuan yang udah susah payah kamu kumpulin. Anggap aja ini perisai kamu. Oke, bagian terakhir. Kita bakal bahas sesuatu yang nggak kelihatan di grafik, tapi justru jadi penentu utama. Yaitu apa yang ada di kepala seorang scalper. Ini yang ngebedain antara yang bisa bertahan sama yang cepat menyerah. Coba lihat perbandingan ini. Kontras banget kan? Trader jangka panjang itu kayak sniper, sabar nunggu momen besar. Mereka analisa fundamental perusahaan dan bisa nahan posisi berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Kalau scalper, wah kebalikannya.
Mereka ini kayak pasukan khusus penyerbu, berburu profit-profit kecil, fokus total ke grafik time frame super pendek, dan super lincah keluar masuk pasar. Ini dua dunia yang beda banget. Jadi, ini dia resep rahasianya. Scalper yang sukses itu disiplinnya udah kayak tentara. Keputusannya secepat kilat, tanpa mikir dua kali. Tapi yang paling penting, mereka itu nggak baperan. Mereka nggak akan nyesel kalau habis jual terus harganya malah naik. Lupakan. Move on, cari peluang baru. Karena mereka tahu, ini permainan probabilitas, bukan perasaan. Nah, setelah kita bongkar semuanya, dari strategi, resiko, sampai mental yang dibutuhin, pertanyaan terakhir ini balik lagi ke kamu. Scalping itu jelas bukan buat semua orang. Ini butuh kecepatan, disiplin baja, dan mental yang kuat banget. Jadi coba jujur sama diri sendiri, apakah gaya trading yang super intens ini beneran cocok buat kepribadian kamu?